Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Dewa Racun kaget luar biasa mendapati pembantaian di Istana Cambuk Biru. Siapakah pelakunya? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Tapi, menurutmu siapa tokoh penebar racun yang begitu keji itu ya? Setauku racun itu adalah racun angin jantan. Nama yang cukup aneh. Gumam Suto. Ia meneguk tuaknya kembali. Gluk. Hanya ada 3 orang yang memiliki racun angin jantan, yaitu orang yang berjuluk si Darah Beku. Siapa itu Darah Beku? Tokoh sakti di ujung tanah Tiongkok. Kemudian yang kedua adalah orang yang berjuluk Gagak Neraka. Siapa itu Gagak Neraka? Potong pendekar mabuk, pelayan setia Seliman 7 nyawa. Dan yang ketiga, Dewa Racun berhenti sejenak, menatap ke arah mayat-mayat yang bergelimpangan di pelataran Istana Cambuk Biru itu. Melihat berhentinya kata-kata Dewa Racun, Suto segera mendesak dengan berbisik, "Siapa yang ketiga?" "Aku sendiri," jawab Dewa Racun dengan tanpa memandang Suto. "Kau memiliki ilmu racun angin jantan?" "Ya, tapi bukan aku pelaku pembantaian berdarah itu." "Jadi, menurutmu siapa? Siapa pula yang menculik Cempaka Ungu?" "Tak mungkin orang itu adalah Darah Beku, sebab dia tidak punya urusan dengan orang-orang Pulau Beliung dan orang-orang Pulau Serindu." "Jadi menurutmu, orang yang mencuri anak Ratu Pekat itu adalah Gagak Neraka?" "Ya, aku menduga dialah pelakunya." "Mengapa hal itu ia lakukan?" "Entah, tapi bisa jadi karena ia cinta kepada Cempaka Ungu." "Cinta?" "Haha." Suto Sinting tertawa pendek dan pelan. "Bosan aku mendengar orang bercinta, karena cintaku sendiri belum tiba pada tujuannya." "Itu hanya kemungkinan yang ada padaku, Suto. Tapi untuk lebih jelasnya, kita susul saja mereka ke arah barat." 3 teguk tuak ditelannya lebih dulu. Gluk. Setelah itu, pendekar mabuk melesat pergi mengikuti Dewa Racun. Tujuannya untuk membebaskan Singo Bodong menjadi tertunda karena rasa penasaran ingin mengetahui siapa pelaku pembantaian berdarah di Istana Cambuk Biru itu dan apa tujuan orang tersebut. Di bagian barat pulau itu terdapat sebuah bukit karang tanpa tanaman sedikit pun kecuali lumut pada tebingnya. Bukit karang itu mempunyai bebatuan karang yang bertonjolan di sana-sini seperti patok-patok makam raksasa. Di atas bukit karang itulah Ratu Pekat dan si Mata Elang mengejar orang yang mencuri Cempaka Ungu. Pada saat itu, Cempaka Ungu terkulai tak jauh dari kaki seorang berpakaian abu-abu muda agak keputih-putihan. Ia mengenakan sabuk hitam besar dengan hiasan kepala burung gagak di perutnya. Tubuhnya agak besar, tapi masih kalah besar dengan Singo Bodong. Di kedua pinggangnya terselip piringan logam baja yang tipis separuh lingkaran. Bagian yang lurus dari piringan itu berbentuk rata, tapi punya lubang besar untuk memasukkan keempat jaringnya, sedangkan bagian yang lengkung bergerigi tajam. Piringan itu menyerupai kipas yang terbuat dari baja. Besar ukurannya sebesar kipas biasa, warnanya putih mengkilap. Orang itulah yang berjuluk Gagak Neraka.
Rambutnya panjang berwarna hitam kelam sebatas punggung, diikat dengan kepala dari kulit buaya berwarna abu-abu juga. Usianya antara 40 tahun, sehingga masih tampak tegar dan tegap. Kedua pergelangan tangannya mengenakan gelang kulit dari kulit buaya. Rupanya, ia telah menotok jalan darah Cempaka Ungu sehingga gadis itu tak bisa berkutik sedikit pun. Hanya matanya yang berkedip-kedip dengan keadaan tubuh terbaring lunglai. Si mata elang tetap berdiri di samping Ratu Pekat yang segera bicara kepada Gagak Neraka. Apa maksud menyerang kami? Jangan bikin persoalan dengan kami ya. Kalau kau ingin pulang tetap membawa nyawamu. Ratu Pekat, kau yang bikin persoalan lebih dulu sehingga aku terpaksa bertindak. Putrimu yang tinggal satu ini yang akan menjadi penebus kesalahanmu, Ratu Pekat, kata Gagak Neraka dengan suara besar. Wajahnya yang lonjong menampakkan kesan bengis dan tak kenal ampun. Apa kesalahanku, Gagak Neraka? Bukankah kau yang bikin gara-gara dengan membantai habis anak buahku dan menculik putriku si Cempaka Ungu? Karena kau menawan orangku, maka aku bikin ulah seperti itu. Sentak Gagak Neraka dengan mata tajam. Oh, jadi kau menghendaki Dadung Amuk yang menjadi tawananku itu, Gagak Neraka? Ya, lepaskan dia, nanti ku lepaskan putrimu ini. Manusia licik dan pengecut, sentak si mata elang tiba-tiba. Tutup mulutmu, mata elang. Gagak Neraka menuding dan tiba-tiba melesat sinar merah dari ujung telunjuknya. Zut! Sinar itu melesat cepat menuju ke tubuh si mata elang. Tapi dengan cepat, bola mata si mata elang itu menjadi merah membara, lalu sebuah sinar merah pula melesat dari kedua matanya. Krap! Boom! Kedua sinar merah itu beradu di udara dan menimbulkan ledakan yang tidak kecil. Gagak Neraka sempat terguncang tubuhnya, demikian pula si mata elang. Tapi keduanya tetap sama-sama berdiri di tempat masing-masing dalam jarak 8 langkah. Ratu Pekat serukan kata lagi. Ketahuilah Gagak Neraka, temanmu Dadung Amuk telah banyak menimbulkan korban di tempatku gara-gara mencari kitab pusaka Wedar Kusuma. Sepantasnya kalau dia kutangkap dan kujatuhi hukuman gantung. Berarti dari pihakmu dulu yang membuat keonaran di pulauku ini, Gagak Neraka. Kalau kau menyerahkan kitab itu, maka kami tak akan bikin keonaran apapun, debat Gagak Neraka dengan senyum sinisnya. Kau salah alamat, bukan di sini tempatnya mencari kitab pusaka Wedar Kusuma. Kau telah berbuat ngawur, Gagak Neraka. Itu menunjukkan kebodohan dari pihakmu. Terserah apa katamu, Ratu Pekat. Yang jelas, anakmu ini akan kujadikan pemuas gairah teman-teman kapalku jika Dadung Amuk tidak kau serahkan padaku. Manusia haram! Geram Ratu Pekat dengan tangan menggenggam kuat-kuat. Matanya mulai memancarkan murka yang hampir tak tertahan lagi. Serahkan Dadung Amuk itu padaku, atau kubawa pergi putrimu ini, ulang Gagak Neraka dalam ancamannya. Bila kau serang aku, akan kuhantamkan pukulan maut ke kepala anakmu. Pasti pecah, Ratu Pekat. Si mata elang ingin menyerang, tapi ditahan oleh Ratu Pekat demi keselamatan Cempaka Ungu. Bahkan kedatangan tengkorak terbang pun segera dihadang oleh Ratu Pekat agar tidak turun tangan secara gegabah. Tapi tengkorak terbang menggeram dan berkata, "Saya mampu membunuhnya, Ratu. Biarkan saya menyerangnya." Ratu Pekat bukan orang bodoh. Ia tidak mau korbankan anaknya yang tinggal satu-satunya itu demi mempertahankan tawanannya. Sebab itu, Ratu Pekat tetap melarang keinginan tengkorak terbang menyerang Gagak Neraka. Salah-salah, anaknya bisa jadi korban. "Bebaskan Dadung Amuk," perintah Ratu Pekat. Si mata elang dan tengkorak terbang sama-sama lemparkan pandang pada Ratu Pekat. Si mata elang berkata dalam bisik, "Yakinkah keputusan Nyai itu benar?" "Ya, aku tak mau kehilangan anak lagi." "Mengapa bukan tengkorak terbang yang Nyai percaya untuk mengatasi hal ini?"
si mata elang makin membisik. Jarak wajahnya dengan Ratu Pekat cukup dekat. Bukankah tengkorak terbang sudah memiliki ilmu lebur samudra yang telah membuat Dadung Amuk tak berdaya karena kehilangan kesaktiannya? Biarkan saja tengkorak terbang yang melancarkan pukulan lebur samudra kepada gagak neraka. Biar orang itu pun mengalami nasib seperti Dadung Amuk, Nyai. Itu bisa diatur nanti, mata elang. Yang penting sekarang selamatkan dulu anakku. Setelah itu baru tengkorak terbang menyerang si gagak neraka dengan pukulan lebur samudranya. Oh, begitu maksud Nyai. Ya, dan sekarang cepat ambil tawanan kita, tukar dengan cepaka ungu. Baik Nyai Ratu, kata si mata elang dengan penuh hormat sebagai lambang kepatuhannya. Pada salah satu sisi di balik jajaran batu-batu karang yang membentuk barisan mirip pagar berbunga itu, terpancang sorot pandangan dari kedua pasang mata manusia. Siapakah kedua pasang mata manusia itu? Biarkan saja tengkorak terbang yang melancarkan pukulan lebur samudra pada gagak neraka. Biar orang itu pun mengalami nasib seperti Dadung Amuk, Nyai. Itu bisa diatur nanti, mata elang. Yang penting sekarang selamatkan dulu anakku. Setelah itu baru tengkorak terbang menyerang si gagak neraka dengan pukulan lebur samudranya. Oh, begitu maksud Nyai. Ya, dan sekarang cepat ambil tawanan kita, tukar dengan cepaka ungu. Baik Nyai Ratu, kata si mata elang dengan penuh hormat sebagai lambang kepatuhannya. Pada salah satu sisi di balik jajaran batu-batu karang yang membentuk barisan mirip pagar berbunga itu, terpancang sorot pandangan dari dua pasang mata manusia. Kedua manusia itu bersembunyi di sana, memperhatikan percakapan dan pertemuan gagak neraka dengan Ratu Pekat. Siapa lagi pengintai itu jika bukan Dewa Racun dan pendekar mabuk, si murid sinting gila tuak, Suto. Dengan sedikit merendahkan badan, Suto masih sempat menenggak tuaknya. Pluk, pluk, pluk. Cukup 3 kali teguk, bumbung tuak kembali disandang yang di punggung. Sementara itu, Dewa Racun tertawa dengan mulut dibekap pakai tangan sendiri. Ada apa? Ratu Pekat menyangka tengkorak terbang mempunyai ilmu lebur samudra. Karena mereka sangka Singo Bodong adalah Dadung Amuk yang ilmunya telah hilang musnah karena pukulan lebur samudra. Apanya yang lucu? Suto bahkan tampak bingung. Mereka tidak tahu bahwa orang yang mereka tangkap itu Singo Bodong yang tidak punya ilmu apa-apa. Siapa tahu duga mereka benar bahwa Singo Bodong itu memang Dadung Amuk. Tidak, potong Dewa Racun. Kita tidak perlu memikirkan hal itu, Suto, karena yang penting adalah menyelamatkan dia, orang besar yang polos dan bodoh itu. Terlepas siapa dia sebenarnya, entah Singo Bodong atau Dadung Amuk. Ya, begitu saja, jawab Suto sambil mengangguk tegas. Lalu bagaimana? Apakah kita mau turun tangan sekarang juga? Atau tunggu sampai Singo Bodong diserahkan pada gagak neraka, baru kita rebut darinya. Dengan begitu, kita tidak membuat perselisihan dengan orang-orang di Pulau Beliung ini. Yang kita serang adalah orang yang siluman 7 nyawa. Oh iya benar, tepat sekali perhitunganmu, kata Dewa Racun sambil tunjukkan jempolnya tanda memuji. Selama aku berhadapan dengan gagak neraka, kau tak perlu ikut campur. Tapi awasi saja gerak-gerik si mata elang atau tengkorak terbang. Aku curiga mereka bisa melakukan kecurangan terhadap apapun dan terhadap siapapun. Ya, aku paham. Bahkan sekarang pun rasa-rasanya aku perlu mengawasi si mata elang dalam membawa Singo Bodong kemari. Aku takut dia melakukan kelicikan terhadap diri Singo Bodong. Itu juga baik, jawab Suto
Kemudian ia biarkan Dewa Racun bergegas pergi meninggalkannya. Pendekar mabuk sendiri segera beringsut dari tempatnya, mencari persembunyian yang lebih dekat lagi. Entah apa saja yang dipercakapkan antara Ratu Pekat dengan Gagak Neraka, Suto tak mendengar. Yang jelas, ia menunggu saatnya bergerak setelah Singo Bodong diserahkan kepada Gagak Neraka. Pada saat itu, pendekar mabuk berpikir, dari mana Gagak Neraka tahu bahwa di pulau ini temannya si Dadung Amuk akan menjalani hukuman gantung ya? Apakah dia sudah lama bersembunyi di pulau ini? Walaupun ternyata orang yang dianggap Dadung Amuk itu bukan teman sebenarnya, tapi setidaknya ia melihat dan tahu ciri-ciri tawanannya akan dihukum gantung itu. Atau barangkali memang Singo Bodong adalah Dadung Amuk, dan hanya Gagak Neraka lah yang tahu persis siapa orang bertubuh tinggi besar berwajah angker tapi bodoh itu. Ya, kurasa Singo Bodong memang Dadung Amuk, sebab Gagak Neraka sampai mau menjemputnya kemari dan mau bertindak sekeji itu demi menyelamatkan temannya. Jika Singo Bodong bukan Dadung Amuk, tak mungkin Gagak Neraka mau turun tangan sampai menggunakan pukulan racun angin jantan. Saat yang ditunggu tiba, Singo Bodong siap ditukar dengan Cepaka Ungu. Pendekar mabuk menyiapkan diri untuk bergerak sewaktu-waktu. Sementara itu, Gagak Neraka pun melirik kanan kiri, memeriksa keadaan sekelilingnya. Ia tak mau terkecoh karena penukaran yang gagal. Lepaskan Cepaka Ungu, perintah Ratu Pekat. Gagak Neraka menjawab, serahkan dulu dia padaku, dan kuserahkan Cepaka Ungu padamu. Ratu Pekat memandang penuh selidik. Kalau kau curang, kulabrak kau sampai di depan siluman 7 nyawa. Kuhancurkan semua orang-orangmu. Tentunya aku tidak sendirian, Gagak Neraka. Aku masih bisa punya kekuatan lebih besar lagi dengan meminta bantuan pada teman-temanku yang kukenal. Percayalah pada Gagak Neraka, Ratu Pekat. Kita bertukar tawanan secara kesatria. Kalau kau curang, aku pun bisa menenggelamkan pulau ini. Baik, jawab Ratu Pekat. Kemudian ia berikan isyarat kepada si mata elang. Mata elang pun segera melepaskan Singo Bodong dan mendorong tubuh besar itu hingga Singo Bodong berhenti ke depan hampir jatuh. Tetapi setelah itu Singo Bodong berhenti dalam kebingungan. Ia justru memandangi si mata elang, tengkorak terbang dan Ratu Pekat. Pergilah sana babi, jangan buang-buang waktu, sentak si mata elang dengan kasar pada Singo Bodong. Pergi kemana? Singo Bodong bingung. Kesan yang timbul ialah bahwa ia tidak tahu masalah apa-apa tentang penukaran tawanan itu. Terdengar Gagak Neraka berseru, Dadung Amuk, cepatlah kemari. Singo Bodong memandang Gagak Neraka dengan dahi berkerut. Bahkan kepalanya sempat dimiring-miringkan sedikit untuk mengenali suara yang memanggilnya itu. Cepat kemari Dadung Amuk, seru Gagak Neraka tak sabar. Siapa orang itu, tengkorak terbang? Tanya Singo Bodong kepada tengkorak terbang, karena ia lebih akrab dengan nama tersebut. Dan hal itu membuat tengkorak terbang serta yang lainnya merasa heran. Ternyata dia tidak mengenali teman sendiri, pikir tengkorak terbang. Tak mungkin Dadung Amuk sampai saat ini masih berpura-pura bodoh. Bukankah dia sudah ada temannya untuk melakukan penyerangan terhadapku? Sementara itu, terdengar kasakusuk antara si mata elang dengan Ratu Pekat. Sang ratu berbisik, lihat, kehebatan ilmu lebur samudra bukan saja menghilangkan semua ilmu dan kesaktian lawan, tapi juga menghilangkan ingatan lawan. Sampai-sampai Dadung Amuk tidak mengenali Gagak Neraka. Wah, begitu hebatnya ilmu yang dimiliki tengkorak terbang, bisik si mata elang. Dadung Amuk, panggil Gagak Neraka pada Singo Bodong. Tapi Singo Bodong hanya memandang bingung pada keadaan sekeliling. Tengkorak terbang tak sabar. Ia segera mencekal lengan Singo Bodong dan menariknya membawa mendekati Gagak Neraka. Dalam jarak 2 langkah, tengkorak terbang berhenti. Ambillah orang ini, dan akan kuambil Cepaka Ungu. Gagak Neraka melompat maju menyambar lengan Singo Bodong. Ia melangkai tubuh Cepaka Ungu, lalu berkata pada tengkorak terbang,
dan bawalah pulang gadis itu. Aku sudah tidak membutuhkannya lagi. Tengkorak terbang segera mengangkat tubuh Cepaka Ungu yang masih tertotok jalan darahnya itu. Lalu selekasnya tinggalkan tempat tersebut, bergabung kembali kepada Ratu Pekat. Sang ratu sentakkan satu jari tengahnya ke bagian belakang telinga Cepaka Ungu. Seketika itu, totokan jalan darah menjadi bebas dan Cepaka Ungu hembuskan napas lega. Terdengar Gagak Neraka tertawa sambil berkata, Aku tahu kau memang jago untuk hal ini, Dadung Amuk. Sebaiknya mari kita tinggalkan pulau ini dan jangan usik mereka lagi. Kamu siapa? Terdengar pula suara Singo Bodong bernada heran. Hah? Sudahlah, jangan main-main lagi, kata Gagak Neraka sambil menepuk-nepuk pundak Singo Bodong. Mari pulang sobat. Pulang kemana? Singo Bodong menolak tarikan tangan Gagak Neraka. Ia kerutkan dahi semakin tajam. Saat itu pula dalam hati Suto berkata, apa gerangan yang akan dikatakan Suto dalam hati? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.